Guys, dengerin yuk Adobe. Adobe apaan? Anak doyan bergadang. Okay, halo teman-teman, welcome back to Adobe Podcast. I'm your host William and my other half Maureen. And today featuring we have lecturers Pak Andreas alias Pak Anex dan Pak Undi. Bagaimana kabarnya Pak Anex dan Pak Undi? Baik. Mantap. Sehat Baik. ya. Udah pada mandi harusnya udah semangat ya hari ini. Oke, sangat senang bisa dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan dosen arsitektur UPH. Ngomong sepertinya sudah akhir semester nih. Kalau kita lihat-lihat, kira-kira dosen-dosen tuh udah harusnya lebih santai nggak sih Pak setelah akhir semester kayak gini? Siapa dulu? Bebas. Panik dulu ya, Pak Alex dulu. Panik dulu, oke. Lebih santai. Enggak juga sih. Nggak juga ya. Ya, meriksa yang kemarin selesai, terus habis itu nyiapin selanjutnya, terus ya sekarang kan kita semua tahu lagi nyiapin pameran besar kita juga hybrid wall, jadi kayak nggak ada bedanya, lebih ribet juga. Iya, benar. Berarti itu sekalian tuh ada acara menarik yang kita akan adakan bulan Juli ya Pak? Juli, iya. Juni, ya. Juni Sorry. 17 sampai 26 Juni di M Block Space. Yes. Wih, Oh iya, asik. kita sekalian promote ya. Mungkin bagi penonton yang ingin ikut acara virtual yang akan diadakan 17 Juni sampai 26 Juni yang berlokasi di M Block Jakarta. Silakan join. Yang akan diedit akan di layar di sini. Oh, bisa ya. Oh ya, muncul ya ntar. Bisa belah Ya, kanan apa muncul. kiri bebas. Oke, gimana Pak Undi? Santai nggak kalau habis akhir semester gini? Santai itu relatif. Oke. Berarti. Aku terlalu serius ya jawabanku ya, nggak asik ya. Asik Bang, nggak apa-apa. Kategorinya kan dua. Kita melakukan hal-hal yang harus kita lakukan atau hal-hal yang kita inginkan. Kalau liburan itu jadi sibuk untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Benar. Beda kan? Relatif, benar juga. William pengen ngeband lagi gitu ya pas liburan justru bisa. Benar. Doyan ngeband Benar sih, anak. tapi lebih bahagia kalau liburan. Iya. Ya, oke. Thank you, Pak. Oke, back to our topic ya for today. Penonton, kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih. Topik apa sih, Rin? Arsitektur di berbagai negara. Iya, yes. Kita akan bahas mengenai arsitektur di berbagai negara. Wah, menarik nih. Cocok banget. Yarin, kita punya tamu-tamu dosen arsitektur yang sudah pernah mengelilingi dunia. Asik. Exciting gak tuh penonton? So stay tuned to today's Adobe episode. Let's get right into it. Oke. Mungkin aku mau nanya dulu kali ya buat pertanyaan pembuka lah. Ini tuh pertama kali Pak Undi sama Pak Anex tuh ke luar negeri dan bisa aware sama arsitektur itu kira-kira kapan dan gimana sih gitu rasanya, kayak hal-hal yang bikin mulai kayak bisa belajar gitu dari keluar negeri terus. Karena kan arsitektur di sekitar kita gitu. Jadi belajarnya bisa dari sekitar gitu kan. Nah, itu kapan gitu, Pak? Pak Anex dulu atau Pak Undi dulu bebas sih. Pak Andi yang lebih duluan. Oke, Pak Undi yang sering keliling. Aduh. Sudah 2 tahun nih nggak keliling. Tapi anyway, tadi ya inti pertanyaannya kan ketika sadar dengan arsitekturnya gitu ya. Iya. Kan itu kuncinya gitu. Ya tentu kalau sadar dengan arsitekturnya ya setelah mulai belajar arsitektur ya. Dan sebenarnya mulai belajar berarti kan mulai kuliah gitu.
ya. Tapi selama kuliah S1 gitu ya, sebenarnya saya malah nggak pernah keluar negeri gitu. Ya, ya keluar negeri pertama ya mungkin SMA gitulah ya, gitu keliling-keliling. Apa ya nggak keliling lah, tapi keluar negeri gitu ke Singapura dan Cina. Tapi itu untuk benar-benar keperluan keluarga bahkan gitu, bukan tamasya. Tapi kalau dibilang mulai aware dengan arsitektur ya tentu setelah kuliah. Dan itu bahkan mulai baru aktif, bahkan mungkin malah justru setelah lulus S1. Gitu kalau tanya permulaan gitu. Pak Anex mungkin punya cerita yang lain. Gimana Pak Alex? Gimana Pak Next? Penasaran kita. Sama kayak Pak Undi, pas S1 nggak seberuntung anak-anak UPH yang udah bisa field trip ke luar negeri gitu ya. Sama sekali belum keluar negeri, walaupun di kampus ada programnya tapi nggak ikut. Dan waktu itu pertama kali ya keluar negeri setelah S1 ya. Setelah S1, terus selama S1 tuh mengira kayaknya nggak bakal bisa keluar negeri nih pakai uang sendiri gitu. Karena nggak punya uang. Jadi karena nggak ada uangnya. Jadi dari S1 tuh berburu kompetisi, berburu sayembara yang kalau menang tuh bisa keluar negeri gitu. Jadi masukin apa namanya ya, tulisan-tulisan ke luar negeri, masukin sayembara ke luar negeri gitu. Sampai akhirnya di tahun 2013 setelah udah lulus 2 tahun kerja, ikut open call gitu ya, open call, terus yang ngadain rujak.org sama AIDAS di Berlin. Nah itu kebetulan jadi 2 delegasi dari Indonesia yang bisa ke Berlin gitu. Nah itu ujung dari berburu kompetisi dan sayembara. Nah itu pertama kali akhirnya bisa. Dan itu membuka peluang kemana-mana. Kenapa? Ya itu jadi itu ya salah satu cara buat mungkin architecture students juga bisa coba juga gitu lewat dari sayembara. Ya. Aku jadi pengen coba. Ayo sayembara. Seru. Mungkin yang terakhir kakak kelas kalian si Cindy itu ya next ya. Iya. Ke Hungari akibat menang sebuah kompetisi oleh kedutaan Hungaria. Yang akan datang 3 mahasiswa UPH dan 1 dosen bakal ke Warsaw ya. Si Cindy lagi, terus habis itu Alexis 2019, satu lagi si Jessica 2019 apa Dewo. Itu kan menang juara 1 Saint-Gobain se-Indonesia. Nah, dia akan berangkat ke Warsaw, Poland ya. Bulan Juni ya. Nah, itulah enak jalan-jalan arsitektur gratis. Begitu kalau bilang pemulaan ya, next ya. Kalau gue dulu beneran nggak kebayang gimana caranya keluar negeri yang nggak punya duit gitu kan. Nah makanya berburu terus. Pas setelah pertama kali dapat kesempatan itu, what's the first impression of, mungkin kan karena udah study architecture gitu kan, kayak pasti kan ada satu hal yang di-expect gitu dari mengenai arsitektur itu gitu di luar negeri. What's the first impression about that? First impression ya dulu pertama kali ke Eropa, pertama kali ke Berlin, habis itu jadi ya ke beberapa negara di Eropa. Sebenarnya malah pertama kali impresi bukan arsitektur sih, atmosfer ya. Atmosfer yang benar-benar beda gitu ya. Nah ini cupu banget sih habis keluar dari airport di Tegel ya dulu di Berlin, keluar terus ngerasain dinginnya, ngerasain baunya. Terus yang paling pertama kali membuat saya aware itu beda tuh aspalnya. Aspalnya bagus banget. Wah, iya. Gila aspalnya bagus nih, gue pegang-pegang. Kampungan banget ya. Aspalnya tuh beneran kayak koko gitu. Ya itu pertama kali. Ya, tapi habis itu baru, kenapa? Iya Pak, aspalnya ya.
Iya kan? Tapi masih kerasa sampai sekarang ya, itu karena pertama kali ya. Aspalnya, Mm-mm. dinginnya, terus baunya, suaranya gitu-gitu. Jadi atmosfer yang lebih kerasa. Tahu Pak Undi pertama kali tahu tuh. Oh, ini apa? Ah, apa ya? Pertama kali justru waktu itu masih status mahasiswa S2 gitu ya. Terus yang men-trigger itu conference gitu ya. Ada seminar di luar negeri gitu, konferensi ya. Meskipun conference pertama kali yang aku ikutin bukan arsitektur, malah itu tentang antropologi gitu ya. Terus conference-nya itu di Melbourne. Nah, tapi ya itulah ya, itu pertama kali agak serius lah gitu ya, mikirin kota, arsitektur apa segala macam gitu. Jadi ya benar kata Pak Anex tadi ya, dan hal-hal yang tidak kita dapatkan di gambar gitu, itu yang pertama kali mungkin langsung berasa gitu. Terus ya itu ketika ya mendarat pertama di Sydney gitu, udah langsung ya itu ya, kalau istilahnya tuh sensory overwhelm gitu kan. Oh ini apa nih, oh ini apa nih, ini apa itu gitu kan, segala macam gitu. Terus kan masih gaya, ya sekarang sih juga masih gaya gitu juga, gaya backpackeran gitu ya. Jadi memang bukan turis dengan fasilitas yang gimana gitu. Jadi memang modalnya tuh public transport, tasnya gede bawa sendiri gitu dan seterusnya gitu ya. Terus mendarat di Sydney gitu segala macam, baru berapa menit gitu udah pagi-pagi itu, mungkin sekitar jam 6 sampai jam 7 gitu pagi, itu udah kayak ngelihat adegan film polisi begitu, ada polisi kejar-kejaran gitu ya di trotoar, udah ngelawan arus gitu pagi-pagi gitu. Itu belum naruh barang gitulah ya. Jadi langsung experience-nya kayak gitu tentang kota gitu ya. Wah ini apa ini? Apa ini? Itu aku mendarat di mana nih? Gitu ya, anak kampung ya. Terus setelah naruh barang apa segala macem gitu kan, terus udah nih keliling gitu ya ke kota gitu. Baru 20 menit 30 menit gitu di tengah jalan gitu ya. Bayangkan ini era belum ada handphone gitu deh. Gitu ya, not even smartphone gitu ya. Terus di jalan, di trotoar baru jalan, saya berpapasan dengan teman kuliah saya gitu, yang mungkin udah nggak ketemu 7 tahun atau berapa. Jadi dia dulu waktu S1 itu kayak pindah kampus gitulah. Tapi saya masih mengenali mukanya gitu, dan itu di Sydney gitu, nggak tahu apa, nggak ada janjian apa, berpapasan dengan dia gitu di tengah jalan pagi-pagi hari pertama. Jadi istilah dunia itu sempit itu berasa di pagi itu. Wah, gila. Ya, jadi ya itu singkat ceritanya kayak gitulah ya. Itu inget terus gitu sampai sekarang. Wah, seru. Dramatis banget Pak Undi. Bagus tapi. Kayak gitu ya. Kira-kira pas udah ngalami first impression itu, dalam menilai, misalnya menilai arsitektur luar negerinya itu tuh, kira-kira ngeliat apa ya sih Pak pas kalian pas Panex sama Pak Undi menilai arsitektur luar negeri pas pertama kali? Jadi kan impressionnya, ini pasti kan ada nilainya dong. Gantian aku ya. Nah, Ya, benar banget William tadi ngomong tentang nilainya. Nah, itu yang mungkin tiap orang akan berbeda-beda, gitu ya. Nggak tahu ya, terutama generasi sekarang mungkin ya. Mungkin nilainya kan either memang pengalaman baru atau sekedar foto-foto baru gitu ya untuk sosial medianya gitu, atau vlogging atau apa untuk story, untuk feeds, untuk apalah ya gitu segala macam. Itu mungkin motivasi yang ada sekarang gitu. Saya terlahir dari generasi yang tidak punya motivasi itu
gitu hingga sekarang. Ya, jadi pasti dianggap aneh gitu oleh generasi sekarang. Ya, tapi benar apa yang bermakna buat kita itu beda-beda gitu, beda-beda banget gitu. Aku mungkin dijembatani sama hobi tentang fotografi gitu misal, in a way. Ya, terus genre yang lumayan aku demen, yang aku nyaman itu biasanya tentang street photography. Itu juga ke developnya juga setelah lulus S1 lah gitu ya, dapat hibahan kamera dari orang tua gitu segala macam, masih kamera film dan seterusnya, itu ke develop di situ. Dan somehow ya genre street photography itu relate banget sama arsitektur gitu. Ya, jadi di perjalanan awal itu ya jangan kebayang kayak kita yang bisa 3.000 foto di handphone berapa gitu, ya jangan dibayangkan seperti itu gitu ya. Bawanya roll film gitu kan, bawa 10 roll aja, 10 roll kali 36 itu cuma 300 frame gitu, dan itu bisa gagal dan apa segala macam. Dari 300 frame itu dapat 30 yang bagus saja udah bersyukur banget gitu. Dan harganya bisa sama mahalnya dengan yang lain gitu ya untuk itu. Tapi anyway itu kan salah satu jembatan lah ya gitu, karena hobi itu gitu, terus karena pernah belajar arsitektur gitu terus kemudian ya yang bermakna itu kemudian salah satunya ya sinerinya gitu kan ya, atau pengalaman uniknya, terus relasi dengan kotanya, relasi sama orang-orangnya gitu dan seterusnya, yang ya kalau di zaman kita sekarang dengan penuh sosial media ini makin jarang gitu ya kita melihat yang unik. Kalau zaman sebelum sosial media, nyaris semua hal itu unik gitu bahkan gitu. Jadi ya, dan pengalamannya macam-macam gitu ya. Jadi masih misal nih relate yang pertama aja di yang di Sydney itu gitu ya, melihat tipikal gitu kan, ada bangunan tinggi gitu, terus ada gelandangan gitu ya. Gelandangannya tuh unik gitu karena dia perempuan paruh baya gitu, umur 40 plus gitu, tapi dia berpakaian seperti Barbie princess gitu. Gitu kan. Kan lucu gitu ya. Ini baru pertama kali lihat kayak gitu. Apa ini kayak homeless tapi pakaiannya kayak gini. Terus ya aku coba motret gitu, terus dia ngamuk-ngamuk apa segala macam, udah dikejar-kejar gitu. Wah. Ya tapi itu pengalaman unik gitu ya, dan apalagi kalau kita bener istilahnya tuh hit the street gitu, pasti banyak banget ya, pasti ada resiko gitu ya, terus ada pengalaman-pengalaman baru, diomelin orang karena kita nggak ngerti sesuatu gitu ya, kembalian kurang atau berlebih atau apa gitu yang itu sering lah ya gitu, terus jadi diomelin supir bus gitu ya dan segala macam, dan atau dibantu oleh orang-orang yang tidak kita kenal gitu ya. Kalau diomelin di Sydney itu pernah diomelin, di Korea pernah diomelin, ini karena nggak ngerti bahasa. Terus kalau dibantu kita pernah ya next ya, waktu kita ke Istanbul gitu ya, justru ya ketika busnya tuh agak berubah arah atau apa begitu, kita yang panik bingung gitu, kita justru malah banyak dibantu oleh supir busnya gitu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu ya, karena perbedaan segala macam termasuk bahasa itu tadi gitu. Nanti aku cerita lebih lanjut soal itu deh. Gak tahu next apa yang bermakna. Yang bermakna ya, kalau balik ke yang pertama kali tadi gitu ya, yang selalu buat saya penasaran itu sebenarnya kehidupan. Jadi bukan arsitektur tok gitu aja, tapi kehidupannya. Jadi bagaimana dia digunain, bagaimana orang berseliweran di sekitar arsitektur gitu lah ya. Nah itu yang buat saya tertarik gitu. Nah balik ke pengalaman pertama tadi, waktu itu saya ke Eropa itu bareng dulu dosen UPH juga namanya Robin Hartanto. Terus kita
datang ke sana ya anak kampung gitu ya, anak kampung ini pertama kali nih ke Eropa nih gitu, terus mau buat buku gitu, mau buat buku tentang perjalanan keliling-keliling Eropa itu. Nah, karena buat buku itu kita penasaran bagaimana menggunakan arsitektur itu dengan cara-cara yang nggak biasa, tapi sesuai dengan karakter arsitekturnya. Jadi eksperimen tuh di di karya-karya arsitektur itu gitu. Misalnya piknik di depan Menara Eiffel gitu, di Forum Romano gitu ya, di Italia gitu. Nah, itu dicoba-coba tuh gitu. Misalnya juga aksi-aksi spontan, kalau kita lihat yang di Berlin tuh yang Holocaust Memorial tuh nggak? Yang batu-batu doang gitu. Yang mana, Pak? Naik turun itu. Di Berlin ada namanya Holocaust Memorial. Itu Tahu. balok-balok gitu kan, balok-balok gitu. Iya. Nah, ini balok-balok nih bisa diapain aja ya gitu. Terus kita eksperimen di situ pakai bisa jadi alas buat yoga gitu-gitu kan yang sebenarnya kalau dilihat vandal juga ya. tapi itu apa ya, kayak baru pertama kali ketemu bareng gitu, terus dicoba-coba gitu. Nih kalau kita beraktivitas seperti ini gimana ya, kita beraktivitas seperti ini gimana ya gitu. Beberapa kali juga ya itu sama kayak Pak Undi gitu, ada apa ya, kelas budaya atau kelas pengertian ya di tempat itu gitu. Di Italia ditangkap polisi di Prancis, tangkap polisi karena kelas apa namanya, pemahaman lah ya gitu. Ini orang ngapain sih gitu. Nah, tapi itu serunya sih bagaimana menggunakan apa ya, kalau ke arsitektur bahasanya bukan menggunakan ya, menghidupi si arsitektur itu dengan aktivitas kita sendiri. Itu yang menurut saya menarik dan beda-beda yang bisa diamati gitu. Itu makanya nyoba terus. Kenapa? Nanggepin arsitektur luar negeri itu dengan stylenya diri sendiri gitu. Ya itu awal-awal. Awal-awal kalau masih norak. Cuman yang terus ke bawah sampai sekarang itu melihat interaksi antara arsitektur dengan kehidupannya gitu. Termasuk yang foto profil saya di WhatsApp itu kan yang kayak terbang, kayak Yesus terbang itu di Pantheon itu kan. Nah itu kan coba-coba ya, ada cahaya, ada gelap terang, terus kalau lompat kalau di foto gimana efeknya segala macam. Dari lompat aja bisa jadi ini. Ya itu mencoba memahami kualitas arsitektur dengan iseng melakukan aktivitas-aktivitas di situ lagi. Gitu. Benar. Nah, tadi kan berarti Pak Anies sama Pak Undi ini tergantung kayak dari aktivitas orang, terus kayak gimana diri kita maknain sendiri sama lingkungan sama arsitekturnya gitu. Terus kalau misalkan buat kayak ngelatih sense itu gimana sih, kayak kita biar kita tuh bisa lebih apa ya, ide-ide yang kayak Pak Anies tadi itu muncul karena apa ya gitu. Bisa loncat, bisa nyoba buat misalkan guling-guling atau gitu gimana gitu, itu ide-idenya tuh dari mana gitu. Itu kan kayak sense yang mungkin gak setiap orang punya gitu. Nah itu kira-kira apa karena emang pinter aja ya? Enggak. Kalau saya dulu sih gabungan dua hal, excited sama kampungan gitu. Excited karena baru pertama kali pengen, wah ini dulu kita nggak pernah bisa, terus sama kampungan ya akhirnya nyoba-nyoba itu gitu. Dan kebetulan ya dapat teman perjalanan yang seru-seru juga, jadi bisa nyoba-nyobain gitu. Modelnya itu sih iseng, excited sama kampungan itu. Ini aku mau gitu juga deh kalau misalnya keluar negeri. Harus jadi orang iseng ya. Ya. Emang nanti kita yang diisengin lagi. Iya. Terganti rugi lagi di negara orang. Di Eropa, di Paris itu banyak pencopet soalnya ya. Iya, nah itu saya bukan dicopet, tapi saya dikira copet. Jadi ditangkap. Oh iya. Gara-gara ada sisi amannya. Gara-gara tampang ya. Sama Undi juga pernah tuh kena sama polisi ya, Undi ya. Gimana tuh, Pak? Di mana namanya kotanya? Lupa tiba-tiba. Apa? Bukan Kusadasi ya? Apa? Ya ada kota di selatan Turki ya, Next ya. Sanliurfa.
San Iya. Liurfa. Sanli Urfa. Ya, Urfa. Tempat. Hmm. Iya. Oh iya, saya sama Pak Undi punya satu kesamaan kalau jalan-jalan. Apa tuh? Suka menghampiri tempat-tempat spiritual ya, tempat-tempat religius gitu, spiritual gitu. Wih. Jadi sama Pak Undi waktu itu ke San Liurfa 20 km ya dari Syria ya. Itu ke makamnya tempat lahirnya Abraham. Diyakini sebagai tempat lahir. Oh, keren banget. Nah, itu Gimana nggak ada pengalamannya? bukan arsitektur yang terkenal tuh, kita cuma mau penasaran aja sama atmosfer tempat holy gitu ya. Oh, I see. Gimana tuh? Yang berkesan apa? Ke rumah terakhirnya Bunda Maria, ke makamnya Santo Yohanes gitu. Ini nih Pak Undi nih yang meracuni saya dengan tertarik hal-hal seperti itu. Tapi ya itu ya next ya. Kalau penjelasannya lah ya. Maksudnya kalau kita jalan-jalan arsitektur, kita mesti sadar kita mengunjungi sebuah objek atau kita mengunjungi sebuah tempat. Mindset itu langsung membedakan kita. Gitu. Apa yang kita harap atau yang akan bisa kita lakukan dan seterusnya gitu ya ke tempat-tempat itu gitu. Kalau saya sih biasanya akan lebih ada prioritas di mana saya melihat tempat, pasti mengunjungi sebuah tempat karena maknanya itu tadi. Tapi ada kalanya juga saya memang niat gitu mengunjungi sesuatu karena objek. Jadi ada dua itulah ya mindset yang kadang kita coba perkenalkan juga ke mahasiswa ya next ya. Biasanya kita paling mudah sih memperkenalkan trip itu sebagai sebuah mengunjungi objek. Karena memang kalau mengunjungi tempat biasanya perlu waktu, yaitu perlu rasa ingin tahu gitu ya. Ada penasaran kita sendiri atau ada pergumulan pribadi kita tentang ya apapun itu ya, tentang tempat, ada renungan gitu dan apa ya gitu, ada semacam seperti yang kita nggak ngomong kayak siarah ya next ya gitu. Somehow tapi ketika kita nyampe ke tempat-tempat yang punya nilai sejarah, ke tempat-tempat yang punya nilai kepercayaan gitu, diyakini orang sebagai tempat ini, tempat itu dan seterusnya, kita memaknainya sudah lebih dari sekedar sebuah objek gitu, alih-alih objek wisata ya. Jadi itu yang mungkin mengelevate gitu ya istilahnya sekarang ya, mengelevate pengalaman kita kalau kita belajar arsitektur gitu. Sebelumnya kita jadi bisa membedakan mana yang kita ketika mengunjungi itu kita mengunjungi objek atau kita mengunjungi tempat gitu, prioritasnya atau kemudian bobot-bobotnya gitu ya. Mungkin kayak gitu sih, nggak tahu Anex. Ya benar juga kalau tentang tempat itu butuh ini kali ya, wandering gitu ya, menjelajahi gitu ya, tanpa ada tergesa-gesa mau mempelajari apa. Nah itu yang enaknya juga sih. Bahkan ya yang pas kita itu Kusadasi ya berarti ya, yang si makamnya Yohanes gitu. Tadinya sama Pak Undi udah niat banget mau ke Pulau Patmos ya. Pulau Patmos itu tempat Yohanes nulis Wahyu gitu. Terus nggak bisa gitu ya. Jadi udah niat banget, Pak Undi tuh udah berkali-kali mau dari berbagai belahan dunia mana mau ke Pulau Patmos itu. Itu obsesi saya pribadi. Nggak bisa-bisa. Terus akhirnya kita udah di Kusadasi, tinggal nyebrang ke Samos, habis itu Patmos. Di hari itu juga winter gitu, jadi kita nggak bisa berlayar gitu ya. Nah disitulah tapi kita tetap berada di satu tempat gitu ya. Kita berada di satu tempat, kita menjelajah gitu. Terus ini reruntuhan apaan ya gitu. Ternyata tuh makamnya Santo Yohanes gitu. Yohanes Rasul. Nah hal-hal ketidakterdugaan itu sih yang seru juga gitu ya. Mengalami
keutuhan tempatnya gitu. Nggak jadi datang ke Pulau Patmosnya, tapi nggak Kita sengaja dapat nemu, yang lain. nemu makamnya gitu. Oke. Ini Dan kan bahkan dari tadi. biasanya ini ya ya kalau saya menyediakan waktu untuk kesasar justru. Menyediakan Jadi sesuatu untuk selesai. iya, kayak sama Pak Undi yang di Urfa itu ya paling satu hari kita satu objek gitu. Tapi untuk mencapai objek itu ya udah terserah jalannya mau kayak gimana, udah sambil jalan aja, sambil jalan. Ntar ketemu hal-hal yang bahkan nggak kita cari gitu. Oh, Jadi nggak apa namanya, nggak berambisi banget satu hari 5 objek gitu. Walaupun di kota itu ada objek yang emang semuanya terkenal dan harus datengin gitu. ya. Wah, itu teknik eksplorasi juga ya. Sebenarnya ya. Kadang yang kebetulan itu malahan jadi lebih keinget gitu ya. Kadang jadi lebih bermakna daripada tujuan utamanya gitu. Iya, dan Oke. Itu ya currency-nya waktu sih. Kenapa? Gimana sorry. Oh, lanjut. Ya currency-nya waktu, harusnya waktu aja. Nah itu yang kadang-kadang jarang kita bisa raih sepenuhnya kalau field trip ya. Tapi setiap kita field trip juga selalu ada waktu minimal banget 1 hari itu ya lo wandering lah gitu kemana-mana gitu. Oke. Mungkin dari tadi kita udah banyak bahas tentang gimana atmosfernya gitu ya Pak. Nah, kalau dari segi pengalaman arsitektur dalam apa ya, bentuk gitu Pak. Nah, ini tuh kalau misalkan di luar negeri itu biasanya dia menganut kayak form follow function atau function follow form gitu. Kalau dari bentuk dan kegunaannya gitu. Biasanya dia awalannya itu bentuk dulu atau function dulu. Kalau di luar negeri gitu Pak. Tuh, Undi. Aku lagi next. Oke deh. Kalau yang berat-berat Pak Undi. Kayak loncat dikit nih. Tapi ya itu tadi kategorinya tempat atau objek gitu ya. Misal. Nah, kalau pertanyaan tadi itu memang mindset kita kemudian mengunjungi objek. Gitu. Ya, mengunjungi objek. Jadi apa ya? Kita tahu objeknya gitu, misal ya, ketika mungkin ke Milan gitu, objek yang salah satu aku pengen misal ketika itu House of Prada gitu kan, karya Rem Koolhaas gitu segala macam. Itu bukan karena tempat, tapi karena memang objeknya gitu ya. Dan objeknya tuh karakternya macam-macam gitu ya, kayak tadi misal kalau di Roma gitu ya, ada aku lupa, museumnya Sahadid itu Maxim atau apa gitu. Ya, Maxi Museum gitu ya, memang ya. Ketika ke sana memang dengan sadar, pengen lihat ke kontemporernya atau kecerdikan olah arsitekturnya, materialitas gitu ya. Ya, dan ketika kita dengan sadar kita mengunjungi sesuatu karena objeknya gitu ya. Kayak tadi misal ke museumnya Sahadid gitu ya, Maxi itu di Roma. Terus kita misal mengunjungi Olivetti museum itu di Venesia gitu kan, itu kan Carlo Scarpa, yang memang mindsetnya memang objek gitu ya, dan kita akan melihat ya itu tadi bukan lagi siapa tentang fungsi atau tentang form atau apa itu ya, lagi-lagi embracing our experience dengan objeknya juga pada akhirnya gitu. Jadi ya salah satu keuntungan atau ya salah satu keistimewaan kita experiencing architecture itu ya ketika arsitektur tuh hadirnya itu nggak kayak kita pelajari di buku, nggak kita pelajari ketika di kelas gitu ya. Ini coba analisis bentuknya, coba analisis strukturnya, coba analisis fungsinya gitu kan, kayak gitu kan, pelajari pola ininya gitu ya. Ketika kita berkunjung ya
ya arsitektur tuh hadir utuh gitu ke kita. Iya, iya. Gitu. Jadi ya tadi pancingan pertanyaan tadi sih buat saya sih baik ya, dalam arti kadang kita sendiri juga gitu yang mengatur kita hendak melihat apa dari si objek itu. Gitu. Dan kadang ekspektasi yang berlebihan juga mengecewakan kita juga gitu ya, terhadap ketika kita mulai mengendapkan itu ke pengalaman gitu misal ya, sederhananya ketika misal saya ke Mesir gitu, ke piramid gitu, Sphinx gitu ya. Kalau kalau kita lihat di dongeng atau di komik, di film atau apa itu kan sedemikian megah dan monumental gitu misal. Ya, tidak salah bentuknya ya piramid seperti kita bayangkan gitu, Sphinx seperti kita bayangkan. Tapi ketika tiba di sana, oh monumentalitasnya ternyata nggak sebesar yang kita bayangkan sebelumnya gitu. Oh ternyata Sphinx itu pendek ya, cuma gitu misal. Oh piramid ketika kita benar di bawahnya itu ya kita kecil di dalam sebuah apa di hadapan si piramid itu dan ya kita justru nggak dapat gitu skala kita kalah dengan si skala objeknya dan seterusnya. Jadi kadang pengalaman itu beda dengan apa yang kita bayangkan sebelumnya ya. Jadi seperti itu justru ya. Gitu sih kalau saya ya gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi tentang yaitu mindset tentang objek dan kalau saya salah satu objek yang selalu saya atau kumpulan objek yang selalu saya pengen kunjungi itu ketika ada event World Expo gitu ya. Itu event terus itu ya banyak objek di situ dan bagi saya itu memang murni melihat objek gitu dan bagaimana ya representasi budaya apa segala macam dan sesuai dengan tema-tema expo-nya ya. Kalau ya lagi-lagi berpulang ke pemahaman itu ya tentang tempat dan tentang objeknya mungkin gitu. Oke, thank you banget. Kok Pak Alex gimana Pak Alex? Kalau pas ngunjungin ya itu sejujurnya nggak pernah mikirin dua hal itu, function sama form gitu ya. Karena ya ketika ya karena ketertarikan saya itu ya ketika datang ke situ ngalamin ya beneran kayak ya terutama kalau pertama kali ya beneran kayak ya penasaran aja kalau di sini gimana ya, kalau gini gimana ya gitu. Ya kalau dipakai gimana ya gitu. Lebih penasaran sama itunya sih, dinamika bagaimana dia digunakan berinteraksi gitu. Kayak misalnya kalau kita ngelihat Basilika Saint Petrus gitu ya di Roma gitu, itu kan lowong gitu aja gitu kan. Nah itu akan beda banget ketika dulu kebetulan saya pas ke sana itu pas Paus itu di setiap hari Rabu, Paus waktu itu udah Paus Franciscus ya, itu keluar gitu. Jadi dia ngasih apa sih namanya? Audiensi dia khotbah di situ, terus yang datang di situ tuh itu kalau kita ngelihat tuh kan kayaknya kosong lowong gitu, tapi pas ada momen itu tuh penuh setengah mati gitu, nggak ada jeda gitu ya. Terus Paus turun gitu kan, nah itu dinamika yang nggak kita dapetin ketika baca atau menganalisis gitu, apa namanya, pengalaman beraktivitas di situnya gitu. Nah saya biasanya lebih penasaran sama itu sih. Pas ada event ya, ada karya arsitektur, ada eventnya, nah itu gimana ya sebenarnya? Benar-benar. Asik. Udah kok. Kita mungkin terlalu dalam ya pertanyaan itu for and function. Tapi ya mungkin kita lebih ya ngelihat dari itu deh, pertanyaan dari konteks saat ini gitu. We're living in a hybrid world sekarang gitu. Kalau misalnya dengan tema hybrid ini, kira-kira kayak ada nggak sih mungkin aplikasi, mungkin kayak gara-gara mungkin setelah kesadaran dari ke luar negeri, lihat-lihat arsitektur luar negeri, pas ketika dilihat di arsitektur Indonesia, ada nggak sih kayak aplikasi arsitektur luar negeri ke arsitektur Indonesia gitu? Gimana? Aplikasi arsitektur luar negeri ke Indonesia. Kayak aplikasi, misalnya ada nggak sih aplikasinya
dari atau enggak arsitektur Indonesia yang terinspirasi dari arsitektur luar negeri gitu. Nah kalau itu pertanyaannya luas banget dan ini saya nggak tahu jawabnya gimana. Cuman kalau tadi dikiranya pas ngebahas kata hybrid itu hubungannya sama bagaimana pengaruhnya ke ini perjalanan lah ya, Oh gitu, iya. perjalanan ke luar negeri gitu. Kalau tadi Pak Undi bilang, Pak Undi mungkin yang sempat ngerasain dulu jalan-jalan ke luar negeri belum ada HP, terus sampai ada HP, sampai ada internet, sampai ada Google Maps, sampai kemana-mana pakai Maps. Nah itu yang mungkin jadi beda tuh di ya, apa ya, pengalaman perjalanannya gitu ya. Sekarang ketika sebelum setiap mengalami sebuah tempat, saya biasanya cari-cari dulu kan, nonton YouTube-nya gitu segala macam gitu biar kebayang gitu ya. Ngelihat sekarang udah gampang banget kan lihat Google Street gitu ya. Dulu ada dosen yang jalan-jalan ke Jepang gitu kan, dia seru jalan-jalan 2 minggu ke Jepang, terus pas nyampe ke kampus suruh cerita, terus saya pakai Google Street gitu kan, di sini bukan gitu. Terus itu merusak apa namanya pengalaman dia yang gila lo, gue jalan-jalan 2 minggu lo pakai Google Street doang ngeliatin sini gitu. Kan gue mau tahu lo kemana aja gitu kan. Nah itu kan satu yang beda tuh, itu mungkin pengalaman hybridnya di situ gitu. Ketika kita merasakan secara virtual sama pas datang ke sana tuh gimana gitu. Pas saya juga sempat ngerasain ya pas awal-awal itu HP belum canggih-canggih banget, terus belum ada apa namanya, ya datang ke satu negara kan pasti sinyal provider internetnya beda gitu ya. Jadi andalan saya dulu peta, jadi bawa peta gitu ya untuk mengalami itu gitu kan. Ini kemana sih gitu. Nah pernah satu saat itu yang ngeselin pas waktu itu sama Pak Wandi juga, tapi saya datang duluan tuh ke Istanbul gitu ya. Udah bawa peta nih, pokoknya sebelum datang ke satu negara satu kota gitu dipelajarin dulu nih naik apa segala macam gitu kan. Terus bawa peta. Nah waktu itu HP ya nggak bisa nyala, nggak ada providernya gitu, jadi internet nggak jalan gitu. Datang malam-malam, terus peta saya tuh berhenti di satu titik gitu. Ya peta gue nggak ada lanjutannya nih, padahal penginapan gue masih jauh nih. Gue harus kemana nih, nggak kenal siapa-siapa di Istanbul gitu kan. Serem banget nih, udah malam-malam gitu kan. Akhirnya menggunakan memori pas dulu pernah riset tentang si hotel itu gitu. Oh di situ ada taman, taman di sini. Oh jangan ke sini, mungkin di depan ada gang gitu kan. Nah, itu keuntungan udah pernah riset Google Map sebelumnya dan lumayan inget gitu. Nggak tahu Pak Undi yang ngalamin berbagai macam mode. Kelihatan tua banget nih Max. Tadi habisan ceritanya itu sih pas zaman gak ada handphone. Ya simpel-simpel kayak dulu sebelum ke Mesir minimal belajar huruf Arab dulu gitu kan. Minimal bisa baca angka, bisa baca duit gitu. Jadi nggak salah ngasih duit, nggak ketipu juga kembalian gitu dan seterusnya. Ya minimal baca itu dulu gitu kan. Terus waktu itu ke Korea gitu, tapi udah ada Google Map waktu itu ya. Tapi pokoknya ya internet internasional tuh masih mahal atau apalah ya, pokoknya segala macam. Tempat-tempat di Korea itu aku print gitu petanya, terus huruf Koreanya tuh aku print gede-gede gitu. Jadi kalau nyasar nunjukin ke supir bus atau bahasa Tarsan gitu ya, tunjuk tulisan Korea itu yang aku percaya aja, aku mau ke sini gitu ya gitu. Terus supir busnya paham gitu ya, terus misal berhenti di sebuah halte gitu misal, aku foto haltenya, nama haltenya aku foto tanpa paham itu huruf Koreanya apaan. Jadi seperti itu. Jadi bisa nanti kalau nunjukin lagi tinggal kasih foto si haltenya itu bisa dari halte mana ke halte mana misal. Jadi kayak gitu ya dengan segala dinamikanya itu. Ya internet lagi-lagi ya itu terkait juga dengan ketika kita berpergian, kita ikut begitu saja dengan organizer atau kita planning sendiri.
itu juga mindset yang langsung mempengaruhi kita ya. Itu apa yang hendak kita lakukan, pengenalan kita tentang tempat dan seterusnya gitu. Jadi kadang kita membiarkan kita dikontrol oleh orang lain atau justru kita menjadi kontrol gitu. Ya, jadi kalau kita bertemu teman-teman yang pas gitu ya kita bisa berbagi peran gitu ya. Kapan kita dikontrol atau kapan ya kita mengontrol gitu ya. Jadi itu langsung ngaruh kok ke pengalamannya karena terus juga kita mengenal teman perjalanan kita juga gitu karena kadang bisa ada satu hari gitu saya persilahkan gitu ya Anex untuk setup gitu itu akan beda gitu dengan ketika ada hari yang saya yang setup gitu misal karena orientasinya berbeda gitu karena kita berbeda ya atau ada teman yang mungkin lebih ke kulinernya gitu segala macam ya udah kita pasrahkan mungkin pengalaman arsitektural kita ya demi pengalaman kuliner gitu kan makanan ya seperti itu ya antara kontrol dan ya ini kita melepaskan kontrol dan seterusnya gitu kadang dengan guide atau tanpa guide ya itu membantu atau juga membatasi kita juga ya seperti itu berasa sih kalau misal ya sebenarnya nggak banyak juga pengalaman saya yang ketika dengan guide gitu ya. Misal ikut foto trip gitu ke Nepal gitu. Itu. Nah, itu saya membiarkan diri saya dikontrol gitu. Ya, tapi udah sambil riset, sambil apa gitu segala macam tapi oh ya pengalamannya tetap dapat juga gitu. Ya mungkin kurang lebihnya sih seperti itu ya. Mungkin ini terakhir lah ya. Jadi kalau tadi Pak Undi sama Pak Anes kan sadar kayak mengalami arsitektur di luar ke jalan-jalannya itu banyak gitu. Banyak dan tanggapannya juga beda-beda sama lingkungan, sama arsitekturnya, terus sama aktivitas. Itu kan luas gitu ya, Pak. Terus kalau misalkan kayak ini buat pesan dari Panek sama Pak Undi deh buat yang nonton gitu nanti. Kira-kira gimana sih buat biar tetap bisa terus jalan-jalan tapi dengan apa ya? Bukannya ini sih kayak dengan pemikiran yang kayak Pak Undi Panek jalanin gitu kayak dari ngelihat atmosfernya gitu, dari hal-hal simpel gitu, Pak. Terakhir aja sih ini pesan buat yang nonton gitu. Gimana cara as architects gitu ya, mungkin calon-calon arsitek nanti gitu. Iya. Jalan-jalan, explore gitu. Oh ya sebelumnya mau nanggepin dulu yang tadi perbedaan luar negeri bukan luar negeri ya. Sebenarnya juga nggak begitu ada bedanya kalau misalnya kita pergi ke dalam negeri pun tapi itu asing gitu. Jadi luar negeri dan dalam negeri itu ya itu perbedaan regional aja lah ya. Tapi kepekaan terus habis itu antusiasmenya tuh bisa sama aja gitu. Kayak waktu itu saya sama Pak Undi ke Sumba gitu misalnya. Itu sama antusiasnya gitu. Baru pertama kali gitu terus ngelihat, wah kita makan di mana yang lihat peta. Jauh nih tempat makan nih, nggak ada ATM nih misalnya gitu-gitu kan. Di tempat tinggal kita gitu. Nah, itu sama aja dan luar negeri dalam negeri nggak begitu jauh beda kecuali ya nggak pakai paspor dan bahasanya mungkin sama-sama masih bisa dimengerti gitu. Tapi yang sama dari perjalanan itu antusiasme kita mendatangi tempat itu gitu. Itu yang perlu di build juga gitu. Jadi ketika kita datang ke tempatnya ya satu mengalami langsung, terus satu ternyata ada bedanya ya riset secara ya virtual jauh gitu sama datengin langsung banyak hal yang nggak diduga gitu loh. Jadi yang lebih penting menurut saya rasa penasaran itu harus penasaran dan antusiasme dan kampungannya juga boleh lah ya biar bisa iseng-iseng. Justru rasa kekampungannya itu yang harus dimiliki ya biar terus bisa punya urge dan semangat untuk jalan-jalan. Iya ya, karena kita nggak tahu apa-apa itu kan kita baru ya gitu. Jadi ini apa nih gitu. Ya. Benar. Kalau dari Pak Undi?
Oh, banyak banget nih yang langsung kepikiran. Tapi nyambung dengan Pak Anex tadi ya, gitu. Skala kita ketika melakukan perjalanan juga berpengaruh, gitu. Apakah kita solo travel gitu dengan group travel itu sudah sangat signifikan ke mindset kita, gitu ya. Kalau pesan umumnya adalah coba untuk memperkaya pengalaman gitu ya. Jadi apakah memang pernah kita pergi sendiri gitu atau pergi cuma berdua bertiga itu dalam skala kecil ya, dan atau pergi dalam skala besar. Itu satu ya, dalam arti pengalaman itu saja sudah langsung signifikan mempengaruhi pengalaman atau mindset yang akan kita dapat gitu. Kalau saya biasanya saya justru mendapat banyak pengalaman berharga kalau dalam skala-skala kecil gitu. Ketika dalam skala besar kita kemudian juga nyaman kan ya, familiar gitu ya, ngobrol dengan teman masih bahasa sendiri apa dan seterusnya. Tapi ketika kita sendirian gitu, kita mengalami keterasingan gitu, itu langsung experience yang kita dapat itu langsung berbeda. Dan saya yakin tempat itu akan makin bisa cerita ke kita, bisa tampil ke kita gitu. Justru ketika kita sendirian. Ya, atau memang ya cuma bersama beberapa teman gitu yang memang satu frekuensi ya, dalam arti berperjalanannya atau berusaha menggali pengalamannya. Itu bagi saya kuncinya. Tapi ya ya itu break the familiarity gitu ya, coba banyak pengalaman itu menurut saya salah satu kunci pentingnya ya. Dan kemudian juga selain tadi misal kalau kategorinya tentang tempat, apakah objek, terus kemudian tadi Pak Anex mengingatkan tentang waktu ya, event gitu. Kadang itu yang membuat spesial ya. Itu. Kalau dalam turistik ya kadang kan gitu ya, ada festival ini, festival Lembah Baliem gitu segala macam, orang berkunjung gitu segala macam, atau ada kalau saya misal World Expo itu bagi saya event gitu ya, untuk melihat objek dan seterusnya. Jadi tiga itu saling terkait gitu ya. Event ini juga nggak melulu tentang apa yang terjadi di masa sekarang gitu ya, tapi juga event yang terjadi di masa lalu gitu, yang mempengaruhi pengalaman dan makna tempat yang kita kunjungi juga. Jadi saya ada beberapa yang saya minat sekali justru dengan tempat-tempat yang punya banyak trauma, misal kayak gitu. Ya, jadi misal ketika saya ke Polandia gitu ya, ke Warsawa gitu segala macam, terus ke kota kecil Krakau gitu, karena saya ingin melihat misal Auschwitz gitu ya, tempat ya Yahudi itu ya mengalami tragedi itu zaman dulu dan seterusnya. Ketika saya ke Vietnam, ke Kamboja gitu, saya mengunjungi tempat yang sering orang disebut itu the killing fields gitu misal. Ya tempat-tempat justru dengan sejarah kelamnya justru kita jadi kemudian bisa menghargai ya ini ya kemanusiaan dari berbagai sisinya gitu. Tidak selalu kita melihat sisi positif, sisi terangnya atau sisi ini ya karena manusia itu sendiri juga kompleks gitu misal. Ketika saya ke Nepal gitu segala macam, saya mengunjunginya setelah Nepal mengalami gempa misal. Ya, jadi dalam berbagai pengalaman berbeda-beda itu ya kita melihat pelangi ya gitu kan, ada yang cerahnya, ada ininya, ada sedihnya ya, seluruh kemanusiaan itu muncul di situ dan kita bisa melihatnya dalam berbagai dimensi gitu ya, mau kampung, rumah tinggal, rumah adat tradisional gitu segala macam. Justru kalau bicara tentang Indonesia dan bukan Indonesia, kadang kekuatan kita bepergian di Indonesia adalah kita melihat ya ini ya pemukiman-pemukiman yang vernakular gitu ya, tradisional, itu justru kekuatan potensi pengalaman yang bisa kita dapat gitu di sini ya. Kalau kita ke luar negeri mungkin juga
juga dapat juga gitu ya kalau kita dengan sadar kita mengunjungi tempat-tempat seperti itu gitu ya. Kita ke Korea juga bukan cuma Gangnam-nya saja gitu misal segala macam. Ya, ada beberapa objek-objek vernakularnya juga sangat menarik dan banyak tempat gitu. Jadi semakin luas pemahaman arsitektur kita baik ya dalam sejarah gitu ya tentang masa lalu atau yang mau bersifat masa kini futuristik gitu atau sekedar kekaguman kita pada karya arsitektur tertentu gitu ya. Saya cuma mau pergi ziarah karya-karya Corbu gitu misalnya dan seterusnya. Itu semua titik masuk pengalaman yang pasti berbeda-beda gitu. Atau ya itu tidak lagi objek tapi tempat gitu kan, terus berbagai dimensi ya, berbagai kota ya, kota itu pun juga macam-macam gitu ya kan, di Asia, di Eropa, di mana masa lalu, masa kininya gitu segala macam, melihat gemerlapnya globalisasi gitu, Hong Kong, Shanghai dan seterusnya. Ya. Makin kaya pemahaman kita ya, makin kaya juga pengalaman yang kita peroleh. Mungkin gitu sih. Yes. Thank you Pak. Wah, menarik Ya, ya. tadi yang pergi sendiri itu juga penting juga ya sebenarnya itu. Sekali-sekali sendiri. pergi beneran sendiri gitu ke tempat asing yang emang kita nggak tahu. Nah itu beda banget deh, sama berdua aja beda banget. Sama pergi berdua. Iya. Dan yang sama pacaran aja beda ya next ya. sama pacaran beda gitu. beda. Saya pernah ngerasain beberapa kali sendiri tuh beneran, wah sendiri nih gue nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa. Belajar sebelum ke tempat itu lebih ya harus lebih niat lagi gitu kan. Dan kita Iya, makin humble gitu kalau kita sendiri. Iya, benar-benar. Aku setuju sih. Karena kita nggak tahu apa-apa ya akhirnya. Dan aku setuju sih, ketika semakin luas pemahaman kita terhadap arsitektur, semakin kita akhirnya tahu titik mulai kita gitu loh, kayak mulai exploration kita dan journey kita akhirnya. Wah, kita banyak ya, kita bisa diskusi baik banget tentang arsitektur dan arsitektur luar negeri. Tapi it's time. Thank you buat Panex sama Pak Undi udah luangin waktu. Thank you banget untuk penonton bisa menonton Adobe Podcast ini. That's it. Thank you for tuning in. Peace out. Bye-bye. Bye. Yuk. Guys, dengerin yuk Adobe. Adobe apaan? Anak doyan bergadang.